balik lagi sama aku Olivia Rayu Hasibuan. Kali ini aku akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pasien dengan SKA. SKA itu merupakan sindrom koroner akut. Nah, yang pertama itu, sebelum aku menjelaskan tentang asuhan keperawatan kritis pada pasien sindrom koroner akut ini, aku akan menjelaskan tentang definisinya dulu. Yang pertama itu ada definisinya, sindrom koroner akut itu merupakan suatu keadaan yang dimana jantung mengalami iskemik akut yang disebabkan oleh keadaan trombolisis dan vasokontristik koroner. Nah, selain itu juga SKA merupakan keadaan di mana terjadinya penurunan pada aliran darah ke otot jantung yang disebabkan oleh terjadinya sumbatan pembuluh darah. SKA ini juga merupakan salah satu kegawatan karena penyakit jantung koroner atau yang sering disebut PJK, yang disebabkan oleh terjadinya penyempitan pada pembuluh darah yang mengakibatkan aliran darah pada koroner dapat berkurang secara tiba-tiba. Nah, di sini itu penyakitnya kalau udah masuk ke fase itu penyakitnya harus ditindak secara cepat oleh perawat. Nah, selain itu di sini ada juga aku akan menjelaskan tentang manifestasi klinis dari SKA atau sindrom koroner akut. Yang pertama itu, sindrom koroner akut itu mempunyai beberapa bagian dari manifestasi klinis. Yang pertama itu nyeri dada atau ketidaknyamanan yang dirasa seperti terbakar, diremas atau sesak seperti tertekan di area jantung. Yang kedua, tidak adanya rasa nyeri pada bagian dada pasien, tapi pasiennya tuh mengeluh sakit gigi, nyeri pada rahang, dan pada area substernal sering tidak nyaman pada bagian tersebut. Selanjutnya juga ada pasien mengatakan nyeri yang menyebar pada tangan, leher, rahang, punggung, dan bahu pasien. Nah, selanjutnya juga ada mual dan muntah, sesak nafas, berkeringat dingin, kayak keringat dingin gitu, terus lemah, pusing, serta jantung yang terasa begitu berdebar-debar sehingga mengganggu kenyamanan pasien. Yang selanjutnya juga ada manifestasi yang terakhir itu, pasien merasakan kecemasan akan kematian. Kayak pasiennya tuh terlalu mencemaskan keadaan mereka, sehingga pasiennya tuh kayak hidupnya nggak nyaman gitu. Selanjutnya di sini aku juga akan menjelaskan tentang klasifikasi dari sindrom koroner akut. Klasifikasi sindrom koroner akut itu yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada klasifikasi yang dibagi menjadi 3. Yang pertama itu unstabil angina prektoris dan non ST elevasi miokardinal infarction yang mempunyai tandanya nyeri dada yang terasa khas, tidak adanya gambaran pada ST elevasi pada saat pemeriksaan EKG. Terus yang ketiga, tidak terjadinya peningkatan pada pemeriksaan enzim jantung. Jadi pemeriksaan enzim jantungnya itu tidak ada peningkatan yang terjadi ya. Di sini selanjutnya ada ST elevasi miokardinal infarction yang mempunyai tanda nyeri dada yang khas yang dirasakan oleh pasien seperti terbakar, tertindih benda berat kayak gitu, terus sesak nafas, berkeringat dingin. Yang selanjutnya juga gambaran ST elevasi pada EKG-nya seperti hiperakut T 30 derajat pasca terjadinya sumbatan total. Jadi setelah terjadinya sumbatan total, kita cek EKG-nya, hasilnya hiperakut T 30 derajat. Nah, selanjutnya ada Q patologi dan T inverted tanda nekrosis miokard. Yang terakhir ada Q patologi dengan T normal kurang lebih 7 hari kemudian. Itu bisa terlihat. Yang selanjutnya di sini ada pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan diagnostik untuk pasien SKA. Yang pertama itu, pasien SKA itu bisa
kasih pemeriksaan fisiknya berupa EKG, berupa gambar STEMI dan InSTEMI, terus peningkatan enzim pada jantung, dan ada beberapa pemeriksaan jantung lagi. Di sini ada penata laksanaan untuk pasien SKA. Yang pertama itu kita bisa memberi oksigen. Yang kedua NGT karena mungkin ada kelemahan pada otot untuk membantu pasien untuk mengkonsumsi makanan. Terus ada morfin, obat-obatan di sini ada morfin, aspirin, antitrombolik lain. Terus ada implatelet untuk pasien SKA. Nah, di sini juga aku akan menjelaskan asuhan perawatan pada pasien SKA. Yang pertama itu ada pengkajian. Di sini pengkajian itu kita bisa mulai pengkajiannya dari airway, breathing, sirkulasi, dan disabilitasi. Yang terakhir ada exposure. Nah, selanjutnya di sini ada diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang di sini nih biasanya tuh ketidakefektifan perfusi jaringan jantung yang berhubungan dengan penurunan aliran darah koroner. Selanjutnya ada resiko keseimbangan volume cairan. Dan yang ketiga ada resiko ketidakefektifan perfusi jaringan perifer yang berhubungan dengan penurunan curah jantung akibat disfungsi ventrikel kiri. Selanjutnya ada ansietas kematian. Yang terakhir ada defisiensi pengetahuan tentang perawatan diri pasca SKA. Selanjutnya di sini ada intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan itu yang pertama itu ada tahapan perencanaan, proses perencanaan dalam menyusun intervensi. Terus yang kedua ada sumber data. Di sini sumber data itu kita bisa penentu prioritas diagnosis, penentu tujuan dan hasil yang diharapkan, terus penentuan rencana tindakan. Yang terakhir ada tipe instruksi perawat dalam merencanakan tindakan meliputi tipe diagnostik, tipe terapeutik, dan tipe penyuluhan atau tipe rujukan. Yang terakhir itu ada evaluasi keperawatan. Di sini evaluasi keperawatan itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Di sini evaluasi formatif berfokus pada aktivitas proses keperawatan dan hasil tindakan keperawatan. Terus evaluasi formatif itu dilakukan setelah perawat melaksanakan implementasi keperawatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi formatif ini dirumuskan dalam 4 komponen, yaitu SOP. Nah, selanjutnya ada evaluasi tercapainya klien menuju perubahan sesuai standar yang kita inginkan atau yang sudah ditentukan. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Bye bye.